Si Brudayang adalah istilah masyarakat Tanah Karo, Sumatera Utara untuk menyebut nama tanaman padi. Konon, padi atau beras yang kini menjadi makanan pokok masyarakat Tanah Karo merupakan penjelmaan seorang anak laki-laki yang bernama si Brudayang. Bagaimana si Brudayang dapat menjelma menjadi tanaman padi? Ikuti kisahnya dalam cerita si Brudayang berikut ini. Alkisah di Tanah Karo, Sumatera Utara, berdiri sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Saat itu penduduk negeri itu belum mengenal tanaman padi. Makanan pokok mereka adalah buah kayu yang banyak terdapat di sekitar mereka. Meski hanya menggantungkan hidup pada buah kayu tersebut, mereka dapat hidup makmur dan sejahtera. Suatu ketika kemarau panjang melanda negeri tersebut hingga pepohonan yang baru saja mulai berbuah menjadi layu. Malapetaka itu pun menyebabkan seluruh penduduk negeri menderita kelaparan. Tubuh mereka tampak lemah dan kurus karena kekurangan makanan. Di antara penduduk tersebut tampak seorang anak laki-laki yang sudah yatim bernama si Brudayang sedang menangis di pangkuan ibunya. Tubuh bocah itu kurus, kering, dan wajahnya sangat pucat. Bocah itu kemudian merengek-rengek meminta makan kepada ibunya. "Ibu, aku lapar. Aku mau makan, Bu," rengek anak itu. Tangisan si Brudayang benar-benar menyayat hati ibunya. Namun, sang ibu tak dapat menolongnya. Ia hanya bisa meneteskan air mata sambil merangkul anak semata wayangnya. Semakin lama, tubuh si Brudayang semakin lemas hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di dalam pangkuan sang ibu. Melihat anaknya tidak bernyawa lagi, sang ibu seketika menangis histeris. "Anakku, jangan tinggalkan ibu, Nak," tangis sang ibu sambil merangkul erat anaknya. Para warga yang mengetahui hal itu segera mengubur si Brudayang di makam perkampungan. Sejak kepergian anaknya, kesedihan sang ibu semakin bertambah karena hidupnya semakin sepi. Karena orang-orang yang ia cintai dan ia sayangi semuanya telah pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. "Tidak ada lagi gunanya aku hidup di dunia ini. Semua yang aku miliki telah sirna," kata ibu itu dengan putus asa. Ibu si Brudayang pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan tubuh yang lemah, ia berjalan menuju ke sungai yang berada di ujung kampung. Setibanya di tepi sungai, ia berdoa kepada Dewata agar segera merenggut nyawanya. "Ya Dewata yang Maha Agung, hilangkanlah kesedihan dan nestapa hamba untuk selama-lamanya," pinta ibu itu. Usai berucap demikian, ibu si Brudayang langsung terjun ke dalam sungai yang dalam. Sungguh ajaib, begitu tubuhnya menyentuh air, tiba-tiba ia menjelma menjadi seekor ikan. Tak seorang pun warga yang menyaksikan peristiwa ajaib itu, karena mereka semua hanya mempedulikan diri sendiri, yaitu bergelut melawan rasa lapar. Sudah beberapa bulan telah berlalu, namun musim kemarau belum juga berakhir. Semua tumbuh-tumbuhan telah mengering bagaikan habis terbakar. Korban pun semakin banyak yang berjatuhan. Hampir setiap hari terdengar isak tangis kematian yang memilukan di negeri itu. Sementara itu, warga yang masih kuat bertahan berupaya mencari makanan untuk sekedar penganjal perut.
Di tengah padang yang kering kerontang, tampak dua orang anak kecil sedang mengais-ngais tanah untuk mencari umbi-umbian. Setelah beberapa saat mengais tanah, salah seorang dari mereka menemukan buah berbentuk bulat sebesar buah labu. "Hai, lihat buah apa yang aku temukan ini?" tanya salah seorang dari anak itu. Anak yang satunya segera mendekati temannya. Ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala setelah mengamati buah itu, pertanda tidak tahu karena ia sendiri belum pernah melihat buah seperti itu. Akhirnya kedua anak tersebut membawa pulang buah itu untuk ditunjukkan kepada orang tua mereka. Ternyata orang tua mereka juga tidak tahu mengenai buah itu, karena baru kali ini melihatnya. Penemuan buah yang asing oleh kedua anak tersebut membuat gempar seluruh penduduk negeri. Sang raja yang mendapat laporan dari salah seorang warga pun berkenan datang untuk melihatnya. Saat raja dan para penduduk berkumpul melihat buah itu, tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. "Wahai penduduk negeri, buah yang ada di hadapan kalian adalah penjelmaan seorang anak laki-laki yang bernama Si Berudayang. Potonglah buah itu hingga halus dan kemudian tanamlah hingga tumbuh menjadi subur. Jika buah penjelmaan Si Berudayang itu kalian pelihara dengan baik, kelak akan berbuah dan menjadi makanan kalian." Anak itu sangat merindukan ibunya. Pertemukanlah ia dengan ibunya yang telah menjelma menjadi ikan di sungai. "Niscaya kalian tidak akan kelaparan lagi," ujar suara ajaib itu. Tanpa berpikir panjang, sang raja segera memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan semua pesan yang disampaikan oleh suara itu. Para warga pun segera motong-motong buah itu hingga halus. Kemudian mereka tanam dan rawat dengan baik. Bersama dengan itu, kemarau pun berakhir. Hujan deras pun mulai turun hingga potong-potongan buah itu tumbuh dengan subur menjadi tanaman yang menyerupai rumput. Dua bulan kemudian, tanaman itu berbunga dan berbuah. Buahnya berbulir atau bergerombol dalam setiap tangkai. Setelah genap 3 bulan, buah tanaman itu pun menguning dan siap untuk dipanen. Sang raja bersama seluruh rakyatnya pun segera memanen buah itu dengan sukaria. Setelah dipanen, buah itu kemudian mereka jemur dan ditumbuk untuk memisahkan kulit dengan isinya. Isinya itulah kemudian mereka masak dan dicicipi bersama-sama. Rasanya enak dan gurih," kata sang raja setelah mencicipi masakan itu. Sejak itulah penduduk Tanah Karo membibit dan memelihara tanaman yang kemudian mereka sebut Si Berudayang. Ternyata buah tanaman yang mereka sebut Si Berudayang itu adalah padi. Meski demikian, masyarakat Tanah Karo tetap menyebut buah padi itu dengan istilah Si Berudayang. Bahkan mereka memiliki beberapa nama untuk menyebut Si Berudayang tersebut. Seperti Si Berudayang merenget-renget, yaitu ketika tanaman padi masih berumur 6 hari. Dan Si Berudayang melenduk, yakni ketika tanaman padi sudah berumur 1 bulan. Demikian cerita Si Berudayang dari daerah Tanah Karo yang mengisahkan tentang asal mula padi. Cerita di atas termasuk kategori legenda yang di dalamnya terkandung pesan-pesan moral. Salah satunya adalah pentingnya sikap saling bekerjasama dalam mengatasi masalah. Hal ini terlihat pada sikap dan perilaku sang raja dan para warganya bersama-sama untuk menanam dan merawat buah yang ditemukan oleh 2 orang anak kecil itu. Berkat kerjasama tersebut, mereka pun terbebas dari bencana kelaparan. Oke, baiklah sobatku, sekian untuk cerita Si Berudayang. Untuk itu jangan lupa like-nya dan share video ini ke rekannya.
jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Ujuras kita gerina.